Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Wa nusalli wa nusallimu ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jamaah Masjid Ar-Rahim, semoga Allah memberikan rahmat, kasih sayang ketika hidup di dunia, dan semoga Allah memberikan kasih sayang ketika kita hidup di akhirat di dalam surga. Itulah makna Ar-Rahim. Mengulang dan melanjutkan apa yang ulun sampaikan, betapa pentingnya kita al-imanu bil yaumil akhir wal muradu bih. Iman dengan hari akhir dan apa yang dimaksud dengan itu. Inilah kekuatan yang luar biasa ketika Palestina menghadapi Israel yang punya kekuatan dan dibantu oleh kekuatan dari Amerika. Bedanya, kaum muslimin Palestina memiliki iman kepada hari akhir, mereka tidak. Sehingga ada prediksi kalau perang itu one to one, artinya berlawan langsung dengan bala tentara, insya Allah menang. Cuman mereka mengandalkan alat-alat peperangan. Itu yang mereka andalkan. Padahal bala tentaranya mereka sebenarnya adalah lemah. Bisa dibayangkan kita tidak takut terhadap kematian. Mati syahid. Mereka takut mati. Hidup bagi mereka amat sangat berharga. Kita pun juga berharga. Dan kita juga memahami sesungguhnya kematian itu ada di tangan Allah, bukan di tangan bala tentara. Inilah makanya pentingnya kenapa jadi pagi-pagi kita sudah mau bangun dan di jalan itu kosong. Ulun dari Manarap tadi paling-paling 15 menit sudah sampai. Karena kan ada orang. Siang sedikit bisa 1 jam baru sampai. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah karena meyakini dengan hari akhir itulah lalu kita mau bangun sebelum terbit matahari. Terbit fajar, bangun. Sebelum terbit fajar, bangun sudah. Bagi kita menurut beberapa ahli kedokteran, tidur itu yang penting mulai jam 11 sampai jam 1. Itulah kualitas tidur yang paling bagus. Ujar untuk kata itu. Yang jelas Rasulullah itu begitu. Rasulullah setengah 11 sudah menuju ke al-firash, menuju ke tempat tidur. Minimal jam 2:30 atau jam 2 Rasulullah sudah bangun.
Al-imanu bil yaumil akhir huwa ruknu al-khamis min arkanil Islam. Iman kepada hari akhir itu adalah satu perkara, satu rukun, satu tiang dari tiang-tiang iman. Bila jebol, tidak meyakini terhadap hari akhir, kafirlah ia. Kafirlah ia. Al-muradu bihi al-i'tiqadu al-jazimu bisidqi kulli ma akhbaro bihi Allah azza wa jalla fi kitabihi al-aziz au akhbaro bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Yang dimaksud dengan meyakini, mengimani, mengiktikadi, iktikad keyakinan terhadap hari akhir itu apa? Al-i'tiqadul jazimu, yakni keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang tasbit. Bahasa kitanya itu ya kuat tadi bang, tidak mudah untuk goyah. Apakah itu godaan hawa nafsu yang sangat besar dalam diri maupun godaan dari syaitan atau godaan dari syaitan manusia. Kokoh. Nah, lalu dalam Islam disebut dengan istiqomah. Jadi punya pendirian yang kokoh. Kada gulang galik ya. Dan itulah yang justru menenteramkan hati. Al-i'tiqadul jazimu, keyakinan yang kokoh, yang tangguh, disidqi dengan membenarkan semua apa yang diberitakan oleh Allah dengannya azza wa jalla dalam Al-Quran, ataupun yang telah Rasulullah habarkan dengannya mimma yakunu ba'dal maut, dari apa-apa yang terjadi sesudah kematian. Ini misterinya yang luar biasa nih, Pak. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu tidak ada satupun yang pernah dikirim oleh Allah balik ke dunia. Ini kalau tidak memiliki sebuah keyakinan yang kokoh, berat sekali, Pak. Jangannya ada si ikon ya Allah Ta'ala itu memulihkan orang di alam kubur. Ada, Pak. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga tidak kembali dari alam kubur ke dunia. Nah itu wajib diyakini. Apalagi yang dibawa Rasulullah, yang orang menyebut ini adalah wali Allah min auliyaillah menurut pemahaman mereka. Kita tidak ada, Pak, punya keyakinan seperti itu. Bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu kembali lagi ke dunia itu tidak ada. Kalau mereka kembali ke dunia, kita bisa bertanya, oh, apa yang terjadi di sana? Tetapi sebagai seorang yang beriman, al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kokoh yang dihabarkan oleh Allah dan Rasul. Sudah ada luput lagi itu sudah. Ada luput lagi, Pak. Yang menghabarkan adalah yang maha hak Allah. Yang menghabarkan adalah Nabi kita Muhammad SAW Al-Amin. Yang lurus. Rasul itu berdusta sekali aja nggak pernah kok. Rasulullah itu nggak pernah berdusta, kan aneh kalau malah. Ya emang insan kamil. Akmalul khalqi, manusia yang sempurna Rasul, nggak pernah dusta. Loh, kalau Rasulullah dusta bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan misteri, yang penuh dengan rahasia, yang kita susah untuk membuktikan dengan ilmu pengetahuan.
Orang komunis itu kehendaknya, ia tuh ingin membuktikan secara logika. Lawang kamu aja sebelum ada, tidak bisa membuktikan kok. Sebelum kamu berada di dunia ini, di mana kamu itu? Kita kan nggak tahu, Pak. Tahu-tahu mencongol. Tahu-tahu ada. Ini penting sekali, Pak. Supaya kita ini tidak goyah. Makanya pengarang buku ini lebih cenderung menggunakan al-i'tiqadul jazimu bisidqi. Keyakinan yang kokoh, yang tathbit. Keyakinan yang tathbit, yang kokoh. Tathbit kita itu biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap kita bawa sampai nanti malaikat bertanya kepada kita di alam kubur. Mimma yakunu ba'dal maut, dari apa-apa yang terjadi sesudah kematian. Ini persoalannya. Inilah yang disebut dengan iman kepada hari akhir. Jadi keyakinan kepada hari akhir itu dimulai ketika seseorang itu meninggal dunia. Istilahnya orang-orang ahli tauhid itu bahwa kita akan meyakini sesuatu yang hanya sam'iyat. Dari kata sami'a maknanya hanya, kalau bahasa kitanya bahasa ilmu dedengaran. Tapi yang menyampaikan itu Allah dan Rasul. Kadang-kadang kalau menggunakan ilmu dedengaran, itu kan kadang-kadang bujur atau kada. Memang apa yang Allah jelaskan sesudah kematian itu, kita hanya mendengarkan saja, Pak. Kita membaca, kita mendengarkan, kita meyakini. Itu. Wa yashmilu dzalika, kandungan. Apa-apa yang terjadi dari demikian sesudah kematian itu fitnatul qabr. Begitu kita meninggal dunia, pindah alam kita. Jasad kita ditinggal di dunia. Kada perlu lagi jasad nih. Nah, kalau sudah tua itu kan baik. Betis sakit, gigi ngalih, mata kada pati melihat. Maulah kita membawa nang rusak nang itu. Kalau ulun ini takut kurang Jawa masih rusak. Liur masih baik ke Jepang. Liur baik ya harus. Ini kan rusak, mata kita kadang melihat, harus pakai kacamata, makan, ya kakak itu Bang. Betis, ringkot. Apa kemudian badan seperti ini akan dibawa menuju kepada berikutnya? Ya enggak lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan badan yang baru. Bagi Allah adalah sesuatu yang yasir, sangat mudah. Jadi lepas, Pak. Badan kita sudah lepas. Kita ada yang ada di dalam. Kita ada ar-ruh, kita ada an-nafas, kita ada al-qalb, kita ada al-aql. Jadi satu namanya rohani, namanya al-qalb, hati. Kalau satu disebut keseluruhan. Kalau kemudian dibagi-bagi masing-masing, apa itu an-nafas, apa itu al-aql, apa itu al-qalb, apa itu ar-ruh. Kembali kepada Allah. Innalillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Milik Allah. Lah iyalah. Allah yang menghendaki menciptakan kita. Kita diciptakan di dunia ini bukan kehendak kita. Coba pikirkan dia. Siapa yang pernah kita berkehendak untuk hidup di dunia ini? Enggak ada, Pak.
Tidak ada. Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan. Jadi seperti itu, kita tinggal. Kemudian yang ada di dalam ini kembali kepada Allah. Bagaimana bentuknya kembali itu bukan urusan kita, Pak. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Menuju apa yang disebut dengan alam kubur. Hari-hari kita tuh ngomong kubur, Pak. Kalau kita membaca loh itu ya. Kalau kita membaca doanya dari Rasulullah sebelum salam, sesudah at-tahiyat, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nomor 1. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau. Engkau sebagai pelindung ulun ya Allah dari siksa api neraka jahannam. Dari siksa api neraka jahannam. Tingkat tertinggi siksa Allah itu ada di dalam neraka jahannam. Jangan pernah ada secuil pun ada pernah berpikir, ya Allah, ulun ke neraka sesemenit kah? Tidak. Sedetik kah? Kada. Sehingga kita jadikan Allah itu pelindung untuk menyelamatkan kita dari siksa api neraka jahannam. Makanya jangan kada dibaca. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, ulun mohon perlindungan Engkau. Min adzabi jahannam, dari siksa kubur, dari siksa jahannam. Wa min adzabil qabr, dan dari siksa kubur. Ini hadisnya sangat sahih dan kita amalkan. Dari siksa kubur ya Allah. Jadi suatu perantaraan sebelum mencapai siksa yang sebenarnya di alam kubur. Nanti akan kita jelaskan. Nah, jadi jamaah yang memuliakan, jadi ada sebuah perpindahan. Perpindahan alam yang akan dialami oleh manusia. Wa ada fitnatul qabri wa adabahu wa na'imahu. Kita akan menuju ke kubur, yang kubur itu ada siksanya, ada kenikmatannya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan juga, walaupun kalian sudah pernah baca, apa saja siksa di alam kubur itu dan apa saja nikmat di alam kubur itu. Wa ma ba'da dzalika, coba. Ketika seseorang itu ada kematian, nanti ia akan menuju wa ma ba'da dzalika, dan apa-apa sesudah dari demikian itu minal ba'ts. Kita akan mengalami apa yang disebut dengan hari kebangkitan. Hari dihidupkan kembali, hari mengalami sebuah alam yang baru, dari alam kubur menuju ke alam berikutnya, yang namanya al-ba'ats, yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Berapa tahun kita di alam kubur itu? Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa tahun, Bang, antara hari kiamat? Ini hari kiamat loh ya, bukan ketika kematian. Ketika kematian terjadi hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat, ada orang yang masih berada di dunia, ada orang yang masih berada di alam kubur. Memang ada sebuah hadis, kalau bisa ini kawak nah kita ini meninggal dunia jangan sewaktu terjadinya hari kiamat. Karena ketika itu terjadi kekafiran secara menyeluruh. Jadi kalau begitu, kalau saat ini masih banyak orang yang beribadah, belum kiamat lah, tahuan. Itu urusan Allah. Karena berubahnya suatu kaum dari keimanan menuju kafir, itu juga mudah. Juga mudah.
Begitu komunis itu berkuasa, semua masjid dibakar. Orang yang sembahyang dilarang, coba. Di Uighur itu. Kawan-kawan yang bertamasya, yang berjalan-jalan menuju ke Cina. Masjid itu kosong. Anak sembahyangnya diawasi oleh tentara. Itu pun harus membawa paspor bahwa memang bukan orang Uighur. Coba pian bayangkan kehidupan orang-orang Islam di bawah kekuasaan orang-orang Cina. Itu Uighur. Padahal penduduknya 13 juta lebih, coba pian. Karena kawak melawan, ya pian pikirkan. Karena kawak melawan. Karena kekuasaannya ada di Cina. Cina yang komunis. Jadi kalau itu terjadi seperti itu, naudzubillah min dzalik, malah minal ba'ats, sehingga ketika berbicara tentang kebangkitan ini saja, bagi kita orang-orang yang beriman baik ada masalah. Karena memang kita ini sudah mengetahui akan hal itu. Dalam surat Yasin Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yamsilun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ditiup memang. Wa nufikha fis-sur, ditiup trompet, ditiup sangkakala. Dalam tafsir dinyatakan bahwa trompet, apakah bentuknya seperti trompet drum band, kita kada tahu apa ya. Namanya tetap sur, karena memang ditiup. Jadi ya, lalu penterjemah tafsir ya ditiup itu ya trompet dong. Lalu jangan digambarkan bahwa sur, sangkakala atau trompet Allah itu seperti trompet drum band. Kayaknya luput bang itu. Nah, di dalam istilah bertauhid itu ada al-imanu bihi wajib. Meyakini bahwa trompet itu memang wujud ada dan Allah menerangkan tentang trompet itu, ya sudah itu kita yakini. Wal kaifiyatu, bagaimana bentuknya trompet itu? Wal kaifiyatu apa? Al-imanu bihi wajibun wal kaifiyatu, dan apa namanya, cara atau bagaimana bentuk daripada trompet itu adalah kita tidak tahu karena Allah tidak menerangkan. Wal imanu bihi wajibun, iman bahwa trompet itu ada wajib. Wal kaifiyatu majhul, bagaimana bentuk trompet itu majhul, Allah tidak menerangkan. Wasu'alu bihi bid'atun. Kalau kita selalu bertanya tentang trompet itu, maka kita akan menjadi sesat. Bagaimana Allah maulahnya? Tidak usah. Bagaimana malaikat menerompetnya? Tidak usah. Bagaimana bunyinya trompet itu? Tidak usah. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita pahami terhadap apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba dari alam kubur, ajdat, alam kubur, bangkit yansilun, bangkit dengan berbagai macam rupa dalam tafsir itu. Ila rabbihim, menuju kepada Tuhan mereka, menuju ke mahsyar, tempat berkumpul. Itu merupakan as-suru ats-tsani, itu merupakan trompet yang kedua. Trompet yang pertama kapan? Trompet yang pertama adalah ketika terjadinya hari kiamat. Jadi ada dua trompet yang wajib kita yakini, yang ditiup oleh Allah, yang ditiup oleh
malaikat adalah ketika kita dibangkitkan dari kubur. Orang-orang kafir mengatakan, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Orang-orang kafir mengatakan celaka kami nah. Celaka kami nah. Siapa yang membangunkan ini? Karena kehendak orang-orang kafir itu, kalau orang itu sudah mati, Pak, jadi tanah, habis kisah. Jadi kalau ada orang yang meyakini seperti itu seperti orang kafir. Dalam surat An-Naba ayat terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, kita ini kalau sudah mati dimasukkan ke dalam tanah, dikubur jadi tanah, habis. Hendaknya begitu. Kalau kita tidak, Pak. Kalau kita tidak, kita akan dibangkitkan dari alam kubur. Hadza ma wa'adar rahman. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun, dan benarlah apa-apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Berbicara masalah kubur ini, kita coba ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bentar, Pak, ya. Dalam kitab Daqaiqul Al-Akhbar dijelaskan, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marrat. Alam kubur setiap harinya berseru meneriakkan 5 peringatan. Bagaimana bentuknya alam kubur itu berseru kepada kita, itu urusan Allah. Sebagian ulama mengatakan hanya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa sebelum kita memasuki alam kubur, alam kubur itu memanggil kita, menyeru kepada kita untuk siap-siap. Supaya ketika begitu nanti masuk ke alam kubur, kita tidak celaka. Kita tidak mengalami siksa. Apa seruannya itu? Ana baitul wahdah faj'al laka mu'annisan qira'atul Qur'an. Seruannya apa yang pertama? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, walaupun hadis ini ada yang mengatakan hasan, baik, ada yang mengatakan sahih, Albani mengatakan sahih. Saya ini, ya, memperingatkan kepada kita, saya ini adalah tempat kesendirian. Hanya menggambarkan kita ketika orang dikubur itu kan sendirian. Kemudian ketika seseorang itu di alam kubur, mereka juga sendirian ketika menerima nikmat itu. Dan mereka juga bisa bertemu dengan kawan-kawan. Itu pemahamannya kan seperti itu, Pak. Persoalan itu tidak usah dipersoalkan, yang penting ini apa seruannya? Ana baitul wahdah faj'al laka. Saya ini adalah tempat kesendirian. Oleh karena itu, maka engkau carilah teman yang akan menemanimu. Yang akan menemanimu nantinya di alam kubur. Apa? Qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Jadi kita baca Quran hari-hari, termasuk dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita membaca Fatihah. Dalam sembahyang kita membaca surat-surat. Dalam sembahyang kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu ketika dibaca waktu kita melaksanakan sholat, itu lebih afdol dibanding dengan ketika kita di luar sholat. Jadi kalau kita sembahyang sunat itu ada waktu, panjangi baca Qurannya.
Apakah Quran yang sudah kita hafal ataupun mungkin Quran di HP. HP seperti baca. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Umpamanya kita hafal pakai HP seperti ini, geser-geser kan bisa. Letakkan di meja, rakaat kedua ambil pulang, geser pulang ke atas. Cuma karena terbiasa bang kita itu Pak. Kalau orang-orang yang kawan-kawan di Saudi itu biasa, bukan cet pasaran. Kamu masukkan ke saku, ambil pulang. Kalau kita merasa tidak khusyuk, padahal sama aja. Membaca itu bisa karena hafal, membaca itu karena memang baca tulisannya. Jadi berdasarkan keterangan ini kita dapat memahami bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca selama ini ternyata nantinya akan menjadi teman kita di alam kubur. Oleh karena itu rugi dong kalau kita ini nggak bisa baca Quran. Tapi bisa saja orang tidak bisa baca Quran tapi hafal. Nah itu bagus saja. Ikan bisa baca Quran, kada bisa baik. Tapi ulun hafal 30 juz, ikan toh. Baca kan bisa baik. Tahu matanya sudah apakah kayak itu nah? Biar pakai kacamata kan melihat. Hafal. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini Quran loh ya. Fadilahnya itu luar biasa. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat, menjadi teman bagi para pembacanya di hari kiamat. Sebagai pembela itu selalu mengiringi kita. Bagaimana apakah Quran itu oleh Allah SWT dijadikan sebuah makhluk sehingga menjadi pembela atau menjadi apa? Itu urusan Allah. Al-Quran, Pak. Kemudian wa ana baitud dzulmah fanawwaruni bi sholatil lail. Aku adalah tempat yang sangat gelap. Tapi jangan takut kita. Bagi orang-orang yang beriman, yang biasa melaksanakan berwudu, yang biasa melaksanakan sholat, yang biasa melaksanakan setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Begitu kita meninggal dunia menuju ke alam kubur, bersinarlah di alam kubur itu. Langsung kita akan memasuki tempat yang telah diluaskan oleh Allah 70 hasta. Jadi makanya seorang ulama mengatakan, orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah, jangan dong takut dengan apa yang diterangkan oleh Allah tentang siksa-siksa dalam kubur. Itu untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat. Orang yang taat ada janji-janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Maka terangilah aku dengan salat malam, salat tahajud, dengan Quran, dengan membaca, dengan salat malam. Wa ana baitut turab fakhmil al-firas wa huwa al-amal soleh. Saya ini adalah tempat yang dipenuhi oleh berbagai macam hal. Dikelilingi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu, yakni amal soleh. Jadi amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu sebagai tilam, kalau bahasa kitanya, sebagai alas tidur kita. Wa ana baitul afa'in fa akhmil al-ti'ar at-turiyaki wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Saya ini adalah sarangnya ular-ular. Oleh karena itu, maka bawalah racun ular-ular tersebut dari muka bumi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak makan Bismillah, anak minum Bismillah, anak keluar rumah Bismillah, anak berwudu Bismillah.
Kemudian wa ana baitus su'ali munkar wa nakir. Saya adalah tempatnya malaikat munkar dan nakir bertanya. Maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering kita hari-hari baca itu. Agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ada secara hadis khusus setiap pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu adalah hal-hal yang perlu kita siapkan dalam rangka untuk menunggu ataupun kita menuju ke alam kubur. Jadi jamaah yang memuliakan, ini yang perlu kita pahami bahwa keyakinan terhadap hari akhir dimulai setelah seseorang itu menghadapi kematian. Semoga hidup kita husnul khatimah. Tanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.